Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, termasuk dalam proses pembelajaran kita pada kali ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat. Di buku paket itu bisa dilihat di halaman 89. Masih dalam pelajaran Bahasa Indonesia, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru SMA Islam Adi Medan. Nah, anak-anak sudah buka bukunya ya. Silakan dibuka halaman 89, kalimat majemuk bertingkat. Baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah diharapkan siswa dapat menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, dari buku paket itu ada di kegiatan 2 ya, Nak ya. Di kegiatan 2 yaitu menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Silakan dibuka buku paketnya, Nak. Halaman 89. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu, perlu ketahui apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk itu. Kalimat majemuk adalah suatu bentuk kalimat luas hasil penggabungan atau perluasan kalimat tunggal sehingga membentuk satu pola kalimat baru di samping pola yang sudah ada, ya. Jadi bahasa sederhananya kalimat majemuk ini adalah gabungan, ya, gabungan dua pola kalimat atau lebih, dua pola kalimat atau lebih di samping pola kalimat yang sudah ada. Jadi kalau kalimat majemuk ini adalah lawannya, ya, lawannya itu adalah kalimat tunggal. Ya, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri hanya dari satu pola kalimat. Nah, kalau kita masih ingat pembelajaran tentang pola kalimat itu adalah ada pola kalimat itu yang subjek, predikat, objek, ya. Jadi kalau masih bingung, ya, pola kalimat, ya, misalnya itu ada S P O, misalnya ada S P O K, ya, dan seterusnya, ya. Itu disebut satu pola. Nah, satu pola, ya, satu pola itu sama dengan, ya, satu predikat, ya, atau satu klausa. Ya, satu predikat atau satu klausa, biar Anda bisa mudah membedakan mana yang satu pola. Nah, ketika dua pola ini kan terjadi penggabungan. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat majemuk. Ciri-cirinya yang pertama ada penggabungan, ya, ada penggabungan atau perluasan kalimat-kalimat inti. Yang kedua, perluasannya menghasilkan pola kalimat baru. Ya, yang ketiga ada perubahan penghentian dalam intonasi. Yang keempat mempunyai subjek dan predikat lebih dari satu. Yang pasti predikatnya itu sudah pasti lebih dari satu. Baik, itu ciri-ciri dari kalimat majemuk. Berikutnya, kalimat majemuk sebenarnya kalimat majemuk itu dibagi 4, ya. Ada kalimat majemuk setara atau disebut dengan koordinatif, ada kalimat majemuk rapatan, ada kalimat majemuk bertingkat subordinatif, dan ada kalimat majemuk campuran. Nah, kalau setara dan bertingkat ini sering disandingkan, ya. Karena apa? Karena terjadi perbedaan yang sangat mencolok, ya, terutama pada pemakaian kata hubungnya atau konjungsinya di antara kedua ini, ya. Nah, yang jadi bahasan kita pada pertemuan ini adalah yang kalimat majemuk bertingkat. Nah, setara nanti hanya dibedakan pada pemakaian kata penghubungnya saja. Baik. Nah, kalimat majemuk bertingkat
adalah kalimat tunggal yang bagian-bagiannya diperluas sehingga perluasan itu membentuk satu atau beberapa pola kalimat baru selain pola yang sudah ada. Jadi asalnya itu kalimat tunggal, karena dia harus digabungkan menjadi majmuk, maka ditambah dia pola yang baru. Bagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk pola kalimat baru itu disebut anak kalimat dan klausa bawahan, atau klausa atasan dan klausa bawahan, atau istilah lainnya anak kalimat dan induk kalimat. Itu sebenarnya sama. Kenapa? Karena dia bertingkat. Ya, bertingkat itu berarti ada yang di atas atau disebut dengan klausa atas, ya, atasan. Ada yang disebut dengan klausa bawahan. Oke, itu dia ya nak ya. Jadi kenapa bertingkat? Karena ada klausa atas, ada klausa bawah. Baik, berikutnya kita ubah dulu warnanya ya nak ya. Baik, kita rubah. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, bagian kalimat yang menduduki fungsi lebih tinggi atau tetap disebut induk kalimat, sementara yang atau kalimat atau klausa atasan, sementara yang pola yang lainnya itu disebut dengan anak kalimat atau klausa bawahan. Baik, dalam kalimat majmu' ya anak-anak, dalam kalimat majmu' itu dihubungi dengan, ya, ditandai dengan adanya kata penghubung atau konjungsi. Nah, bisa dilihat di halaman 89 di buku paket nak. Ya, di situ dikatakan adapun yang dimaksud dengan kalimat majmu' bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Nah, namanya bertingkat, berarti dia tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Kalimat majmuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, ya, tergantung kata penghubungnya. Di antaranya adalah hubungan waktu. Contoh, hubungan waktu ini bisa ya dia menggunakan kata seperti pada contoh pakai kata ketika, ya, bisa juga pakai kata saat, ya, bisa juga pakai kata sejak. Nah, ini menyatakan hubungan waktu. Nah, pada contoh kita ini pakai kata ketika. Raupi sedang membaca, ya, Raupi sedang membaca ketika Fuad menulis surat. Raupi sedang membaca ketika Fuad menulis surat. Ini terdiri dari dua pola. Ini yang disebut tadi ya, nah ya. Ini subjek, ini predikat, ya. Ini sebenarnya kalau dalam fungsinya ini disebut keterangan. Tetapi keterangan ini bisa ini menjadi subjek, ini menjadi predikat, ini menjadi objek. Ya. Berarti dia dua pola. Kenapa? Dua predikat. Nah, ini tadi disebut juga dengan dua pola. Baik. Ya, mudah kan anak-anak? Nah, itu hubungan waktu. Nah, mana sekarang pada contoh ini kita harus tentukan mana anak kalimat, mana induk kalimat, atau klausa atasan, mana klausa bawahan. Nah, dari kalimat ini ya, Raupi sedang membaca, ini subjek predikat, ini disebut klausa atasan, atau disebut juga ini induk, ini ya, induk kalimat, ya, inti dari kalimatnya. Raupi sedang membaca, sementara setelah kata hubung dari ketika sampai menulis ini disebut dengan anak kalimat atau klausa bawahan. Ingat aja nak ya, setelah kata hubung dan seterusnya itu anak kalimat. Nah, biar jangan bingung ya nak ya, setelah kata hubung. Makanya dia disebut kalimat majmu' bertingkat, ya. Kalimat majmu' bertingkat hubungan, ya, bertingkat hubungan waktu. Nah, kalau dibalik bagaimana? Bisa,
Misalnya kita balik kalimatnya, ketika Fuad menulis surat. Syaratnya karena anak kalimat mendahului kalimat, maka kita harus pakai koma. Ya, menulis surat, Raupi sedang membaca. Oke ya, jadi tetap bisa dibalik, tapi syaratnya harus pakai koma. Nah, kalau tidak pakai koma ini nanti ini menjadi salah. Biasanya jebakan soalnya di situ. Yang dimana anak kalimatnya atau klausa bawahannya mendahului klausa induk ataupun induk kalimat ataupun klausa atasan, dia harus memakai koma. Nah, kalau tidak pakai koma, dia salah. Nah, ini kalimat majmuk bertingkat hubungan waktu. Berikutnya kalimat majmuk bertingkat hubungan perlawanan, ya. Kalimat majmuk bertingkat hubungan perlawanan. Nah, perlawanan misalnya apa? Ya, misalnya pakai kata meskipun. Ada lagi yang lain, ada walaupun. Nah, contoh, Antika tetap datang ke sekolah meskipun hari hujan. Nah, berarti sebelum kata hubung, ya ini kemari, ini disebut dengan induk kalimat ataupun klausa atasan. Setelah kata hubung dan seterusnya, ya kemari, ini disebut anak kalimat. Makanya dia bertingkat. Kalau dibalik bagaimana Pak? Bisa nak, ya kalau dibalik. Ya, tapi harus pakai koma. Meskipun hari hujan, koma, ya. Antika tetap datang ke sekolah. Antika tetap datang ke sekolah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, yang pasti dia harus pakai koma. Baik, itu hubungan perlawanan. Terus apa lagi? Ada hubungan akibat. Ditandai dengan kata penghubung apa? Kata penghubung sehingga. Sama ya nak, berarti ini sampai ini disebut klausa atasan atau induk kalimat. Ke bawah ini disebut dengan anak kalimat ataupun klausa bawahan. Berikutnya kalimat majmuk bertingkat hubungan cara, ya. Ya, dengan dan seterusnya, ya. Hubungan cara itu bisa menggunakan kata dengan cara menggendongnya. Nah, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Berarti anak kalimatnya yang mana ini? Iya, betul sekali. Ini yang pertama, ini anak kalimat atau klausa bawahan. Kemudian yang seterusnya ini disebut induk kalimat atau klausa atasan. Baik, berikutnya kalimat majmuk hubungan sangkalan, ya, seakan-akan. Nah, seakan-akan, nah, itu hubungan sangkalan. Apalagi yang lain? Ya, seolah-olah. Nah, seolah-olah. Itu juga bisa. Ia pun menghapus wajahnya seakan mau melenyapkan pikiran yang risau itu. Kata penghubung. Berarti setelah kata penghubung dan seterusnya itu anak kalimat. Ia menghapus wajahnya, ini disebut klausa atasan atau induk kalimat. Benar sekali ya nak, ya. Gampang ya. Baik, hubungan kenyataan. Ya, hubungan kenyataan ditandai dengan konjungsi sedangkan. Ada lagi yang lain? Ada. Konjungsi apa lagi? Padahal. Coba dilihat bukunya ya nak, ya. Ada juga di situ disampaikan konjungsi, ya, kenyataan ini. Para tamu sudah siap, sedangkan kita sudah siap. Nah, dan seterusnya lah. Pokoknya ini anak kalimat. Baik, menyatakan kalimat majmuk hubungan hasil. Ya, pakai kata makanya. Ini kemari disebut anak kalimat, sementara ini disebut
induk kalimat. Kemudian kalimat majmu' hubungan penjelasan, ya. Kalimat majmu' hubungan penjelasan, ya, pakai kata bahwa, ya, bahwa, berarti ini bahwa dan seterusnya disebut anak kalimat. Contoh, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar. Nah, baik, ini ada klausa atas dan klausa bawahan. Ya, ini klausa atasnya, kemudian setelah bahwa seterusnya ini disebut anak kalimat. Sama juga ya, nak ya. Kemudian kalimat majmu' bertingkat hubungan atributif. Pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Nah, hubungan atributif ditandai dengan kata hubung yang ini sebenarnya, nah ya, yang. Nah, di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Baik, ini adalah tabel yang disajikan pada kita ya, nak ya. Ini adalah tabel kata penghubung yang biasanya digunakan dalam kalimat majmu' bertingkat. Di luar yang sudah dibahas tadi, ini penambahannya ya, nak ya. Nah, silahkan Anda cocokkan saja dalam kalimatnya. Ada hubungan alat, ya. Dengan itu ternyata bukan hanya cara ya, nak ya, ada alat juga. Nah, dengan dia menanam ubi dengan cangkul misalnya gitu. Nah, dengan di situ menunjukkan alat. Kemudian ada hubungan cara, hubungan kenyataan, hubungan pengakibatan, hubungan penjelasan, penyebaban, perbandingan, perlawanan, syarat, tujuan, waktu dan sebagainya. Ini hanya unsur yang dijadikan tambahan ataupun pengayaan dari kalimat majmu' bertingkat itu supaya Anda juga tahu ternyata kalimat majmu' bertingkat itu ditandai dengan kata penghubung yang ada di tabel ini. Nah, selain ini maka dia kalimat majmu' setara. Nah, itu nanti kalau di lain kesempatan di kalimat majmu' setara ini juga akan kita bahas ya, nak ya. Tapi pada pertemuan kita ini adalah kita membahas kalimat majmu' bertingkat yang dihubungkan dengan teks ceramah. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan silahkan kalau yang kurang jelas Anda bisa bertanya tentang materi ini melalui grup WhatsApp WA kita ya. Dan nanti akan kita kaitkan di aspek keterampilannya pada teks ceramah. Demikian saja ya anak-anak, perjumpaan kita pada pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.